Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faladin Rizky dengan nomor NPM C321811014. Di sini saya berkelompok dengan Bapak Doni Setiawan dengan NPM C32181101034. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang korosi. Dalam materi ini untuk pemberian tugas oleh Bapak Sena Mahendra, Sarjana Teknik, Magister Teknik Universitas IFS Semarang. Langsung saja ke pembahasan kita pada kali ini. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya korosi. Ya, bisa kita jumpai di sekitar kita ya. Mungkin setiap hari kita bisa melihat korosi pada suatu benda. Biasanya itu terjadi pada besi, ya, seperti pada di paku atau pipa pinggir jalan. Sebenarnya apa sih korosi itu? Korosi adalah suatu perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Ya, logam yang biasanya terjadi sebuah korosi adalah besi. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Jadi, proses terjadinya sebuah korosi tidak lain adalah karena ada penyebabnya ya. Biasanya itu karena asam, air ya, secara terus-menerus. Kemudian proses terbentuknya korosi merupakan sebuah proses elektrokimia. Elektrokimia di sini adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3 kali H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Fe besi dengan Fe muatan elektron 2+, ya, seperti sini. Ini ya, teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya suatu korosi pada suatu logam adalah yang pertama air atau kelembaban udara yang rendah ya. Jadi jika suatu besi itu terkena air terus-menerus, itu akan terjadi sebuah korosi atau suhu udara lingkungan sekitarnya itu lembab ya, mengandung banyak uap air, maka akan cepat mengalami sebuah korosi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu elektrolit. Tentu mungkin teman-teman tidak asing ya dengan kata elektrolit. Sering kita dengar ya di iklan-iklan di TV. Elektrolit B100% ya. Di sini elektrolit yang dimaksud bukan itu ya, teman-teman. Jadi elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan ya. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron.
Kemudian faktor yang mempercepat sebuah korosi selanjutnya adalah permukaan logam yang tidak rata. Nah, jadi di sini ternyata permukaan logam yang tidak rata ya itu variasi permukaan logam yang tidak rata itu mempengaruhi cepat tidaknya sebuah korosi pada logam. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempercepat sebuah korosi yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Di sini terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama sebuah korosi pada suatu logam. Ya. Jadi itu ya teman-teman, faktor-faktor yang mempercepat terjadinya sebuah korosi pada logam. Kemudian slide selanjutnya, korosi itu terjadinya sebuah korosi tidak bisa dicegah ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama untuk pencegahan terjadinya korosi pada suatu logam adalah usahakan logam yang kita punya ya, tidak mengalami kontak langsung dengan udara. Ya. Rasanya agak sedikit susah dan mustahil teman-teman. Tapi bisa dilakukan lah, cuma dengan cara yang sedikit agak susah. Dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan pengecatan pada logam, yaitu teman-teman bisa dijumpai ya, itu pada umumnya kebanyakan untuk mencegah proses terjadinya korosi pada suatu logam yaitu dengan cara pengecatan. Dengan cara pengecatan itu sebuah logam itu terisolasi dengan bersentuhnya dengan zat cair ya, atau dengan asam gitu. Kemudian cara yang selanjutnya untuk pencegahan korosi yaitu dengan menggunakan electroplating. Electroplating di sini yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contohnya seperti ya, tentu teman-teman bisa lihat ya pada kendaraan mobil, motor, itu untuk logamnya itu kan sangat lama atau susah untuk terjadinya korosi ya. Itu dengan cara penggabungan dengan logam lain seperti pengkroman gitu ya, yang dimaksud electroplating. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Cara ini yaitu untuk mencegah dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapis dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi atau logam yang terkorosi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi katoda tidak akan mengalami korosi. Untuk pencegahan korosi yang terakhir yaitu dengan cara membuat paduan atau alloy.
dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi, seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Lanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih ya. Sekian penjelasan tentang korosi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.